Kita percaya Bapak Ibu kita semua di hadapan Tuhan adalah imam-imam yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu butuh orang untuk mendengarkan curahan isi hatinya. Dia butuh ada orang-orang yang mau mendengar keluhannya. Dia butuh ada orang yang mendengar curhatnya. Berapa banyak di antara kita yang kita kadang-kadang cuek. Kita gak mau mendengar, kita hanya ngurus urusan kita sendiri. Mari kita buka di dalam Amsal 1 ayat yang ke-23. Betapa saudara yang namanya Tuhan butuh banget untuk curhat. Bukan hanya kita yang pengen curhat sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan pengen banget curhat sama kita. Yang paling dalam. Dia pengen curcol sama saudara dan saya. Dikatakan berpalinlah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Coba bayangin, kepada siapa Tuhan mau mencurahkan? Kalau bukan kepada saudara dan saya, amin. Kalau bukan kepada imam-imam yang Tuhan tunjuk, kepada siapa lagi? Gak mungkin sama binatang, gak mungkin sama yang lain, gak mungkin sama malaikat. Dia butuh pribadi yang punya darah dan daging, yang bisa menuntaskan, yang bisa meneriakkan holy forever. Itu jadi atas muka bumi ini, yaitu saudara dan saya. Sebab Tuhan, firman Tuhan berkata, saudara, engkau adalah imamnya Tuhan, pelayan Allah kita. Amin, saudara. Kita adalah imamnya Tuhan. Dan kita akan berpalinglah kamu kepada teguranku. Yang pertama Tuhan itu mau negur. Kalau di satu tempat gak ada orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dia pengen negur. Negurnya bukan sama orang penduduk kota, negurnya sama kita. Kalau di satu tempat gak ada orang yang nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pengen cari orang yang mau dengar tegurannya soal kota itu, yaitu saudara dan saya. Berpalinglah kamu kepada teguranku, karena sesungguhnya aku mencurahkan isi hatiku kepadamu. Saudara, yang pertama dia ingin mencurahkan isi hati. Tapi yang kedua, dia ingin mencurahkan rohnya kepada kita. I will pour out my spirit unto you. Saudara, berapa belas tahun yang lalu, saya lagi di Australia, anak saya wisuda. Dan itu hari terakhir saya di kota itu. Besoknya saya mau pulang. Pagi saya berdoa, saya pakai gitar, saya menyembah. Maksudnya mau mengucapkan syukur, terima kasih. Kedua mau pamit, saudara. Ya, kalau orang Jawa itu kalau mau pulang pamit dulu, saudara. Lagi nyembah, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak? Di tempat ini ya, nggak ada orang yang sungguh-sungguh cari aku. Saya madek, saudara, kaget. Loh, ini maksudnya apa, saudara? Saya nggak biasa jadi imam, nggak terbiasa saya, saudara. Karena saya itu aslinya orangnya tuh cuek, nggak mau ngurusin orang lain. Kamu tahu nggak? Di kota ini ya, nggak ada nih orang yang sungguh-sungguh cari aku. Saya diam aja. Kamu tahu nggak, di kota ini nggak ada orang yang sungguh-sungguh menyembah aku. Terus saya bilang, terus maumu apa Tuhan? Ini pertanyaan orang yang cuek banget. Terus maumu apa Tuhan? Saya besok sudah pulang. Please Tuhan. Enggak. Aku mau kamu berdoa buat kota ini. Ini kota ini enggak karu-karuan. Nyembah setan, berjudi, berzina. Enggak takut akan aku. Kamu enggak. Itu sudah, kalau Tuhan mau mencurahkan teguran, bukan sama orang yang berkepentingan, tapi sama saudara dan saya, karena kita adalah imamnya Tuhan.
belajar untuk terima saudara yang menjadi bebannya Tuhan. Dan hari itu saudara, saya belanja di supermarket, saya beli minyak, anggur, buat patok sendiri saudara. Saya kelilingi kota. Saya waktu itu tanya titik-titik tertentu, kuburan, ya tempat-tempat penyembahan berhala, apapun saudara, tempat perjudian. Pantesan saudara, kota itu ya, kotanya tuh tenang banget saudara. Tenang banget, peaceful banget, bagus banget. Sampai dijuluki kota tempat pensiunnya orang-orang. Saking tenangnya saudara, nggak taunya apa saudara. Kota itu ada di bawah, ya, dikelilingi sama danau, atasnya ada bukit, di atasnya dibangun Memorial Park, tempat kuburan para pahlawan kota itu. Dikubur di situ dan ada tugunya, dicatat nama-nama para pahlawan. Saya bilang, pantesan kotanya ini tenang banget. Ternyata di balik itu, Bapak Ibu, ada spirit yang mengerikan. Spirit dunia orang mati yang mesti didoakan kota itu. Akhirnya kita kelilingi, saya doakan. Saudara, ya, berjam-jam saya berdua dengan istri saya. Saya kelilingi teman-temannya, saya nggak ngerti. Anak saya 3 tahun di tempat itu, nggak pernah sekalipun saya doain saudara, nggak pernah. Nggak ada tuh panggilan imam. Tapi hari itu Tuhan tegur saya. Dia curahkan isi hatinya. Aku muak banget sama kota ini. Doain kota ini. Saudara, dan akhirnya yang mengerikan, saya biasa kalau dengan istri, setelah selesai mau pulang, saya pergi ke satu tempat, 30 menit kalau naik mobil, setir sendiri. Ya, ada satu tempat yang agak jauh, ya saudara, ngelewati selat, begitu bagus banget, bukit-bukit. Di situ ada rumah makan, Bapak Ibu, ya, yang terkenal fish and chipnya enak banget. Saya selalu makan sama istri di situ dengan anak-anak saya. Ada burung samarnya lagi, saudara. Wah, enak banget. Sudah senang banget, dan itu tempat favorit saya. Ternyata waktu saya pemetaan saudara, saya tanya pada Roh Kudus, tempatnya saudara ternyata sekian ratus tahun yang lalu, di bawah saudara, ya ada seperti bangunan yang di bawah tanah, ternyata dulu tempat pembantaian tawanan-tawanan perang. Dipenggal kepalanya di tempat itu, ya saudara, ya kita tahu sendiri itu namanya lubang maut. Yang harus didoakan dan harus ditutup. Saudara, sejak saat itu, saya nggak pernah lagi mau ke tempat itu. Karena memang anak saya sudah lulus, saya juga nggak bakal ke situ. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita lihat, yang bagus nampak di mata. Di roh, kalau kita bertanya kepada Roh Kudus, dia akan tunjukkan spirit apa yang berada di balik itu. Saudara, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ada diajak pelayanan dengan Batra ke Papua. Dan waktu pulang sampai di airport Jakarta udah malam jam 8 kira-kira. Saya dapat telepon, mami saya sakit, gawat. Ya saudara, ini caci saya sudah telepon, kamu cepat pulang. Ya memang saya mau pulang, tapi ini mami udah gawat, udah setengah nggak sadar. Cepat kamu pulang. Saudara, saya sempat nggak tahu, tiba-tiba teman saya telepon saya. Dia nawari saya, Pak Gus mau nggak? Saya ini kenal dengan marketing rumah sakit di Penang. Kalau mau nggak usah antri, nanti maminya langsung dibawa ke Penang, nggak usah antri, karena saya supply furniture-nya, mebelnya. Saya bilang nanti dulu ya, saya mau doa dulu. Saudara, airport hari itu ramai banget karena itu last flight. Saudara, saya mau cari tempat yang tenang, nggak bisa, saudara, banyak banget. Saya cari salah satu bangku di situ, saya sembahyang, sekian menit saya sembahyang. Di antara kerumunan, keramaian banyak orang, saya bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, ini mami saya mau dibawa pulang atau mau sembuh Tuhan? Saya nggak minta kesembuhan, saya cuma tanya. Ya hari itu mami saya usianya udah 77 mungkin ya.
Dan Roh Kudus bilang, di hiruk pikuk ramenya airport saudara. Ya saya coba tenangkan jiwa saya. Tiba-tiba sekian detik kemudian saya dengar suara yang halus banget. Di antara keramaian hiruk pikuk saudara. Saudara, karena Lukas 8 ayat 18 katakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau kita bisa abaikan keramaian, kita bisa fokus telinga kita kepada Tuhan, maka Dia akan suarakan yang paling tepat buat apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan, mami saya ini gimana? Mamiku piye Tuhan? Mau dibawa pulang atau gimana Tuhan? Tiba-tiba saya merasakan damai sejahtera dan saya dengar suara pelan banget. Mamimu enggak apa-apa. Udah cuman gitu. Saya langsung shalom saudara, ya damai sejahtera Tuhan. Langsung teman saya tak batalin. Gimana Pak Gus? Enggak jadi. Terus batal, udah sembuh. Saya bilang gitu, saudara. Saya langsung pulang, mandi, ya saudara, sampai di rumah sakit di Jogja. Kira-kira jam 10 malam, mami saya udah gak sadar, kurus banget. Tensinya yang bawah 45, yang atas 65. Itu kalau di bawah 40 udah game saudara. Ya itu 45, waduh udah pucat, matanya udah, saudara nggak bisa lihat saudara, udah kurus banget. Tuhan ini gimana Tuhan? Saya tanya lagi. Dan Tuhan berkata, kamu punya waktu 2 jam. Berdoa. Saudara, ada suara yang berkata, berdoa. Akhirnya saya berdoa dengan istri, ya, saut-sautan, nyembah, deklarasi, doa, saudara. Ya sambil deg-degan juga. Setiap setengah jam susternya masuk, ditensi lagi saudara. Setengah 11 ditensi, masih 45, 65. Tuhan belum, terus sembahyang lagi. Jam 11 ditensi, masih 45, 65. Setengah 12 ditensi, masih 45, 65. Tinggal setengah jam, gak ada perubahan. Terus Tuhan bilang, kan masih setengah jam. Saya doa lagi saudara, ini setengah jam yang menentukan hidup dan mati mami saya. Saya doa lagi. Teng jam 12, susternya masuk. Ditensi saudara. Yang bawah 65, yang atas 105. Mukanya memerah, matanya kerip-kerip, tahu ya saudara kerip-kerip ya. Terus Tuhan ini gimana Tuhan? Sudah selesai. Terus gimana Tuhan? Kamu pulang tidur. Besok pagi infusnya dicabut 2 hari, mami saya pulang. Saudara, maukah kita hari-hari ini listen carefully. Dengar baik-baik pesannya Tuhan. Mungkin simple saudara. Di tengah kerumunan, di tengah isu-isu yang negatif. Tapi ada suara yang menyuarakan kebenaran. Dan itu membawa mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita.